Bapak Ibu, saya yang Tuhan taruh di hati itu mengajari sesuatu di hati yang kalau kita tidak diajari, boleh dinaikkan sedikit volumenya. Ya. Kalau kita tidak diajari, sulit sekali untuk kita mengerti hal-hal yang mungkin kecil gitu ya. Bapak Ibu akan didoakan, doa pengurapan, ada impartasi, ada sesuatu yang mengalir di kehidupan Bapak Ibu, dan itu lewat manusia. Itu dari Tuhan. Yang mengalir itu bukan hanya tenaga, kuasa, seperti sesuatu yang mungkin ketika dirasakan di tubuh ini kok panas-panas, merinding, dingin, seperti angin. Ya tapi itu pribadi Roh Kudus yang mengalir lewat hidup orang yang disuruh Tuhan untuk mengalirkannya ke kehidupan Bapak Ibu. Nah, ini seperti makanan itu ada bungkusnya. Yang Bapak Ibu lihat pertama itu bungkusnya. Itu masalahnya. Mungkin Bapak Ibu senang sekali dengan bungkusnya, atau ketika lihat bungkusnya itu, kok kayak gini ya? Nah ini yang sulit, yang seringkali menghambat kita. Kita ini punya konsep, punya pemikiran, mungkin tanpa sadar, bertahun-tahun, bahwa khotbah itu harus kayak gini, hamba Tuhan harus seperti ini, diurapi itu harus seperti ini, gitu. Jadi ketika yang terjadi tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan atau harapkan, di hati sudah muncul, kok kayak gitu sih ya. Misalnya nih, kemarin, bagus sih, saya bercanda dengan Pak Thomas. Dia jemput satu hamba Tuhan, ditanya mau makan di mana Pak? Gitu. Saya puasa. Kata Pak Thomas, beliau jadi susah. Karena jadi ikut nggak makan kan. Gitu. Tapi menurut persepsi banyak orang, kalau orang berpuasa itu pasti, wah ini sungguh-sungguh nih dengan Tuhan. Nanti begitu ketemu yang lain, ini kok makan terus ya? Gitu. Jangan-jangan kurang sungguh-sungguh. Nah itu sudah ngeblok, sudah nutup sesuatu di hati kita. Sehingga kita punya asumsi nih, wah ini jangan-jangan dia ini gak sungguh-sungguh nih. Karena dia kok makan terus mau. Gitu. Yang itu puasa terus. Gitu. Nah, yang kayak gini loh Bapak Ibu. Ini hal-hal kecil, ya kan? Sepertinya kecil. Tapi itu nanti akan membuat lama-lama, selain menutup sesuatu di hati kita, berkembangnya ke arah penghakiman, gitu ya. Itu yang lebih sulit nanti. Pasti begitu ada sesuatu yang ngeblok di hati kita, perasaan kita tidak terlalu suka, gitu ya. Misalnya nih, Bapak Ibu karena ikut SPS 10 kali pertemuan, lihat Pak Yohanes Lili di layar Zoom setiap hari Selasa. Dengerin khotbahnya setiap hari Minggu, Bapak Ibu nggak pernah ngomong-ngomong. Bapak Ibu terbang dari kota, dari pulau, Bapak Ibu ke sini ketemu, merasa seperti akrab dengan Pak Yohanes Lili. Ya kan? Karena Bapak Ibu dengarkan suaranya, lihat wajahnya di Zoom. Begitu ketemu, Pak Yo biasa aja. Nggak antusias gitu loh. Wah gini Pak, gini ya, puji Tuhan gitu. Terus di sana, gimana sih ini Pak Yo? Saya ini datang jauh-jauh gitu. Itu ngeblok sesuatu di hati kita. Membuat kalau itu akan mengalir lewat Pak Yo, ternyata enggak seperti itu, kurang ramah. Misalnya, gitu, ya kan? Terus Bapak Ibu punya ekspektasi bahwa hamba Tuhan tuh harus kayak gini. Siapa yang mengharuskan? Gitu. Nanti begitu kita baca tentang Elia, ya kan? Kok Elia kayak gitu? Elisa juga kayak gitu. Diteriakin anak kecil-kecil aja, panggil beruang. Marah, ya kan? Elia, dia ngomongin gitu aja, api turun. Gitu. Api turun loh. Lalu kemudian kita muncul begini. Ini hamba Tuhan, seperti apa? Itu yang tidak mudah. Gitu. Seringkali memang kalau kita lihat dari jauh, itu lebih gampang. Lihat dari jauh itu, lihatnya di layar. Lihatnya Bapak Ibu duduk di situ, orangnya berdiri di sini, gitu ya. Tidak berinteraksi secara langsung, apalagi setiap hari. Gitu. Itu lebih mudah. Gitu. Bapak Ibu lihat sisi-sisi ilahi
Ketika orang itu ada di bawah pengurapan, itu. Yang Bapak Ibu lihat bukan manusianya karena sudah dibungkus, itu. Roh Kudus yang kerja. Gitu. Banyak orang ngomong begitu. Kalau orang berdiri di bawah pengurapan melayani, wah pokoknya saya tahu kok anak-anak saya masih muda-muda begitu, adik-adik tingkatnya bilang, wah kakak ini tuh luar biasa ya pelayanannya ya, karunianya hebat, cinta Tuhan, ganteng, padahal biasa aja. Gitu. Tapi karena dia di sini di bawah pengurapan ketika menyembah, oh semua lihat dia ganteng. Waktu lihat di kamarnya kok biasa aja. Gitu. Nah kayak gitu. Sekarang masalahnya ketika kita lihat yang biasa saja itu, hati kita gimana dengan orang itu? Ya kan? Wah ternyata kayak gini ya. Ternyata, jangan-jangan muncul asumsi-asumsi. Ya kan? Muncul namanya nanti penghakiman. Penghakiman itu bukan ngomongin apa yang kelihatan. Tapi kita menduga bahwa kok dia ngomong begini ya? Jangan-jangan. Nah itu di situ kita kan nggak pernah tahu motivasi orang. Ya kan? Kalau kita hanya lihat misalnya, oh iya, Pak Yo kalau dengan orang ya menyapa seperlunya gitu ya. Tidak terlalu menanyakan kabar terlalu dalam. That's sampai segitu. Sebenarnya Pak Yo sendiri ini memang tidak terlalu perhatian. Mungkin gini semua. Itu asumsi. Itu sudah menilai motivasi di dalamnya. Yang Bapak Ibu cuma bisa katakan adalah apa yang dilihat selesai sampai di situ. Gitu loh. Memang orang punya panggilan masing-masing. Memang orang punya personality masing-masing. Nah ini yang akan bisa menghambat kita mendapat sesuatu secara maksimal karena salurannya orang. Terus Bapak Ibu ngomong begini, oh kalau begitu Pak, saya langsung dari Tuhan, boleh. Gitu. Gak apa-apa, silakan. Gitu. Panjang, lama, mahal. Udah apa-apa Pak, saya memang, oke. Berarti mungkin Bapak Ibu punya panggilan-panggilan untuk ditanam Tuhan mulai dari biji. Ya kan, pohon durian, buahnya manis, saya makan enak, saya minta bijinya, saya tanam, tumbuh, 3 tahun jadi pohon, 7 tahun, 10 tahun mulai besar, 15 tahun, tahun ke-18 mulai muncul bunganya dan berbuah, ya kan. Ya. Tapi nanti kalau ternyata kualitasnya bagus, Bapak Ibu bisa cangkok, bisa ambil, bisa stek, bisa tanam di tempat lain. Seperti itu. Tapi ada juga, ini pohon durian bagus, enak, kenapa nggak kita cangkok aja? Begitu beberapa bulan, dalam hitungan 1-2 tahun, pohonnya baru segini, buahnya manis-manis, kualitasnya sama dengan yang itu. Ya kan? Dengan yang pertama. Di situ. Gitu. Nah memang masalahnya, salurannya itu orang, gitu loh. Manusia gitu. Tidak ada manusia itu cocok dengan semuanya, nggak ada. Gitu. Nggak bisa. Tidak sesuai seleranya, tidak sesuai konsepnya, tidak sesuai ekspektasinya, itu yang sering menghalangi. Itu. Orang beda-beda. Nah ini loh, kalau kita nggak ngerti ini, nanti kita rugi. Kita kehilangan banyak hal yang bisa mengalir di hidup kita hanya karena sesuatu yang sebenarnya bukan urusan kita. Itu. Bukan urusan kita. Saya mau baca dulu ayatnya. Pagi hari ini 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saya tidak akan baca semua Bapak Ibu, ini tentang Naaman, ya kan? Naaman ini seorang panglima Raja Aram, tapi dia punya kusta, penyakit kulit yang menular di tubuhnya. Dan dia punya seorang hamba perempuan, tawanan, yang dia dapat waktu dia menyerang ke Israel. Dia jadi pelayan, jadi hamba dari istrinya Naaman. Nah waktu lihat penyakit yang diderita tuannya, anak perempuan ini, hamba perempuan itu bilang, kalau tuanku ketemu nabi, ya kan, yang ada di Samaria, tentu penyakit itu akan disembuhkan. Nabi itu akan menyembuhkan penyakit yang ada di tuanku. Bayangin kalau di orang Israel punya kusta, itu tidak bisa masuk perkemahan. Tapi di bangsa Aram, panglima dia. Gitu. Lalu Naaman ngomong sama raja,
ini loh, aku dapat informasi ada hamba Tuhan punya pengurapan di Samaria. Supaya aku sembuh. Oke, pergi. Tak kasih kata pengantar untuk Raja Israel. Bawa 10 talenta perak. 350 kilo itu kira-kira perak. 6.000 shikal emas. 10 pakaian ganti. Ini pasti bukan kaos, t-shirt gitu ya. Dari sutra, dari semua jubah-jubah yang bagus, pakaian-pakaian kerajaan. Lalu pergi Naaman kepada Raja Israel, bawa surat. Ayat 6 itu. Ketika surat ini, saya baca terjemahan baru 2. Surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihat dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini pemikiran Raja Israel, ya kan? Tapi Elisa dengar. Kemudian ayat 8, ketika didengar Elisa, abdi Allah itu berkata bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya. Ia mengirim pesan pada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saya baca terjemahan baru biasa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Jadi ayat yang ke-11, pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka. Nah ini. Aku sangka nanti ya, waktu diurapi itu, wah tubuhku gemetar semua gitu. Seperti disetrum listrik. Gitu. Ternyata kok biasa aja. Ini orang bilang, lihat malaikat, awan, api semuanya. Kayak saya sejuk-sejuk aja di sini AC-nya malah kedinginan. Gitu. Aku sangka, setelah aku pergi jauh-jauh, dari kotaku ke sini, terbang, naik kereta, naik bis, nginep, sudah ikut doa. Setidak-tidaknya Pak Yu akan mendatangi aku dan berkata, terima yang seperti ini. Ternyata biasa aja, kayak gak kenal sama saya. Saya ikut SPS gak pernah bolos loh. Gitu. Aku sangka. Gitu. Ini hal kecil. Sepertinya. Tapi ini besar Bapak Ibu. Karena ini akan menghalangi kita terima banyak hal karena kita menyangka. Gitu loh. Aku sangka. Gitu. Jangan menyangka. Datang dengan hati yang terbuka, Tuhan, caranya bebas, ya kan? Terserah engkau. Satu kali Randy Clark mengurapi sekitar 30 hamba Tuhan yang pelayanan di Amerika Latin. Waktu diurapi, didoakan, impartasi. Tidak ada yang manifestasi, nggak ada yang dapat penglihatan, nggak ada yang tiba-tiba merasakan. Tidak. Tapi setelah mereka pulang ke negaranya masing-masing, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, suatu terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Itu ya. Maksudnya, oh berarti tidak usah terjadi apa-apa Pak. Bukan, salah lagi gitu ya. Terserah Tuhan maksudnya gitu ya. Terjadi puji Tuhan, enggak, jangan bandingkan gitu. Tuhan kok dia begini, saya tidak gitu ya. Gitu. Cara masuknya, cara diterimanya beda-beda. Bisa jadi beda-beda gitu. Nah, ini yang menentukan, apakah ketika saya tidak rasa sesuatu di fisik, tidak ada yang saya terima? Bukan, gitu. Tapi kalau terima itu, puji Tuhan, kita rasakan sesuatu, dapat sesuatu, itu dapat peneguhan-peneguhan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi. Itu ya. Tapi tujuannya kan bukan itu Bapak Ibu, ya kan? Tujuannya ketika kita terima pengurapan di diri kita, itu nanti untuk melayani di bawah pengurapan itu.
untuk jadi alat Tuhan, untuk jadi kesaksian, untuk pergi. Gitu. Banyak orang terlalu senang. Gitu. Wah, kalau yang ini, angkatan kemarin saya ikut aja, seperti itu apalagi kali ini. Ekspektasi harus besar, ekspektasi harus tinggi. Itu ya, mau Tuhan, apapun mau Tuhan. Tapi waktu yang diberikan tidak seperti itu, Bapak Ibu gimana? Saya ajarin gini. Satu kali salah satu anak rohani saya di ruang doa nih, saya ajak dia ketemu seorang pendoa, karena pendoa itu bilang, saya dapat Pak mendoakan anak Bapak yang ini. Oke. Wah, bahasa roh. Saya kenal dengan pendoa ini, waktu bahasa rohnya mulai berubah, sebentar lagi pesan Tuhan datang. Tiba-tiba bahasa rohnya berubah. Wah, langsung datengin dia. Sampaikan begini-begini, Tuhan mau pakai kamu, mau ini. Wah, banyak sekali. Wah, saya bilang, Tuhan, ya kan, kalau lain ditolong, saya juga. Gitu ya, gitu ya. Kalau anak makan dapat roti, anjing remah-remahnya juga mau. Oh gitu. Jangan terus iri, wah luar biasa dia, ini gini. Jangan sampai dia lebih hebat dari saya. Bukan. Gitu. Nah dia didoakan, saya lihat kok dia udah berlutut. Gitu. Saya tersungkur di sebelahnya. Gitu. Saya ngomong ini, Tuhan, saya juga mau ngalir Tuhan. Dari situ ngalir ke hidup saya. Aku mau Tuhan. Bahkan kalau engkau bicara Tuhan, ngomong sama hambamu, sampaikan sesuatu dia buat aku. Ngomong. Ngomong gak Bapak Ibu? Enggak. Balik ke tempatnya lagi, selesai mendoakan gitu. Saya tersungkur sih, mau Tuhan, mau. Bahasa roh lagi tiba-tiba. Setelah bahasa roh agak lama, bahasa rohnya berubah. Wah ini nih. Gitu. Berdiri, berjalan ke arah saya. Sampaikan sesuatu. Gitu. Selalu begitu Pak? Enggak, kadang. Terus kita kecewa, kurang peka nih orang ya kan. Saya udah tersungkur ya nggak apa-apa. Itu hati kita mengingini gitu. Hati kita mengingini. Jangan kejar orangnya. Itu Bapak Ibu ya. Kejar Tuhan, aku mau sesuatu lewat hidup hambamu ini. Kalau ternyata dia tidak merespon seperti yang Bapak Ibu bayangkan, seperti yang Bapak Ibu pikirkan, seperti yang Bapak Ibu inginkan, enggak apa-apa. Ingini Tuhan, aku mau Tuhan, lewat orang itu. Nah saya pernah, karena Tuhan suruh saya meneliti kehidupan satu orang hamba Tuhan selama bertahun-tahun. Setelah saya dengarkan khotbahnya selama 2 tahun, pagi siang malam, saya merasa kenal dengan hamba Tuhan ini kan. Seperti yang saya bilang tadi, pagi siang malam saya dengarkan. Nah waktu ketemu, orangnya biasa saja. Nggak pernah ketemu saya, ya kan? Saya rasa, wah saya kenal nih, bapak ini sukanya makan soto, bapak ini sekolahnya di situ, pokoknya dia kalau kayak gini dia nggak mau, pokoknya saya tahu, bahkan setiap makanan kesenangannya. Tapi waktu dia ketemu saya, nggak tahu. Ya sudah. Bahkan ada satu kali, saya mau buat janji, saya nggak tahu ini kesalahan asistennya atau memang beliau nggak mau. Pokoknya asistennya 4 bulan itu saya minta waktu ketemu nggak dikasih. Terus Bapak bersuka cita tidak diberi kesempatan, enak aja ya gitu. Itu saya bilang ini gimana sih, ngomong banget mau gini semua. Saya cuma mau ketemu wawancara, ini bukan wawancara iseng, bukan mau ketemu, bukan. Apa yang Roh Kudus ngomong dengan saya? Satu kali hati saya mulai gini, wah menyangka. Semua banget sih, cuma mau ketemu aja, konfirmasi beberapa hal kan saya datang jauh-jauh dari Inggris ke Indonesia untuk melakukan penelitian dan wawancara, tapi tidak dapat kesempatan untuk ketemu langsung. Roh Kudus ngomong gini, hatimu kayak gitu, kamu gak akan bisa terima dari hidupnya. Karena muncul kecurigaan, muncul asumsi-asumsi, nanti lama-lama berkembang jadi penghakiman. Nanti ya, ini lama-lama jadi gak suka. Dengar itu seperti gak suka. Dengar suaranya jadi jengkel. Ngomong aja kayak gitu, saya minta waktu ketemu aja gak bisa. Gitu, ya kan? Misalnya nih, Bapak Ibu bilang, Pak Yo, bisa minta tolong doakan ini. Kan Bapak Ibu sudah ikut SPS, doakan sendiri. Tuhan sombong, gak punya ini, gak punya hati hamba, melayani gitu. Nah, urapannya ya berhenti. Bisa, itu loh. Loh kan memang betul kan Bapak Ibu ikut SPS kan. Buat apa diurapi kita sampai berjam-jam di sini kalau Bapak Ibu nyari Pak Yo lagi. Gitu. Ya dong. Gitu.
Sudah diurapi, diimpartasi. Itu artinya sesuatu yang ada di kehidupan kami yang dari Tuhan sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Kok saya doakan belum sembuh Pak? Bapak Ibu sudah doakan berapa orang? Bulan Januari kemarin loh, saya doakan 200 orang tunanetra. Ya udah, saya doakan aja. Loh, tapi Bapak Ibu berani nggak setiap kali altar call maju tumpang tangan? Saya tanya, Ibu, sudah berapa lama tidak bisa melihat? 61 tahun Pak. Oh ya udahlah, mengucap syukur aja ya Ibu ya. Enggak. Ibu masih kepengen melihat? Masih Pak. Ya, mari kita doa sama-sama. Dalam nama lihat terbuka, pokoknya semua jurus keluarkan ya kan gitu. Selaput, belenggu, ikatan, patangan semua. Iya. Oh iya. Kan memang bukan tanggung jawab kita menyembuhkan, tanggung jawab kita melakukan, ya kan gitu. Jurusnya segala macam semua ikut. Saya berarti ikut SPS 2 kali lah ya Pak ya, yang disangka kalah ya kan gitu. Enggak cuma diurapin, ikut ngurapin. Masa nama Tuhan Yesus. Pokoknya 3 hari pertama itu entah pembicara bisa dari awal sampai sesi itu semua altar call. Saya juga maju paling depan ya kan. Saya khotbah juga 1 kali, saya altar call juga gitu. Kan saya khotbahnya hari ketiga, udah capek mereka nggak sembuh-sembuh kan gitu. Oh, agak intimidasi sedikit biar maju gitu. Maju juga, tumpangi tangan lagi gitu. Lagi Bapak Ibu, bagian kita melakukan itu. Nah, kemarin itu dapat penghiburan itu ya. Penghiburannya adalah anak-anak yang kemarin ikut SPS batch ke-6 ya hitungannya Pak ya. Kan ada KKR kesembuhan, bicaranya dari Amerika dan itu semua. Tapi saya bilang, kamu ya begitu altar call maju semua ke depan. Ya kan? Nggak mungkin dia doain ratusan ribuan orang itu semua. Pendoanya ternyata juga cuma 6 atau 8. Pokoknya nanti kasih kode, doain semua gitu. Ya gitu, doain semua. Jangan mau cuma jadi catcher, nangkap dari belakang. Kita semua itu karena orangnya yang maju altar call mungkin 1000 lebih, ya numpangi tangan jadi catcher sendiri, pegang sendiri. Wow. Sampai beberapa setelah itu bilang, waduh, boyok saya ini sakit ya kan, orang yang lebih besar-besar gitu. Iya, saya juga begitu, tumpangi tangan ini sendiri. Nah, yang ajaib, istri saya lihat satu anak baru semester 2. Dorong kursi roda seorang oma, nenek, didorong maju. Setelah itu dia lihat anaknya balik lagi cuman kursi rodanya. Oh, ya kan? Berarti berjalan. Dan dia cuma lihat 1. Ternyata setelah ditanya, nak, kamu doakan berapa orang kemarin? 5 mami. Oh ya, dan semuanya berjalan. Dia nangis gitu. Tuhan, aku ini siapa? Dan ini semua. Wow, 5 orang di kursi roda, lumpuh semuanya. Jalan semuanya. Dia pikirnya gini, hatinya cuma gini, Tuhan, tak bawa ke depan. Dia mau menerobos kerumunan itu, dia membayangkan orang yang sakit, lumpuh itu, tidak bisa, lalu digotong teman-temannya, dibawa naik ke atap, atapnya dilubangi, ketemu Tuhan Yesus, sembuh. Dia mikirnya kalau aku bisa bawa dia naik ke panggung, aku juga mau minta diurapi hamba Tuhan itu. Itu artinya gitu. Tidak sepenuhnya pengen oma ini bisa jalan sih. Kalau aku nerobos kerumunan manusia yang di altar call ini. Ternyata sampai di tengah-tengah, belum sampai ketemu hamba Tuhan itu. Dia doakan sendiri. Berdiri orangnya, jalan. Wow, sukacita gak? Sukacita. Nah saya doain satu anak muda, saya tanya, sakitnya apa? Ini Pak, ada tumor di sini. Sakit. Saya pegang ini. Di mana? Di sini. Kok enggak ada benjolan? Datar-datar aja. Saya pegang. Ini sakit. Oh, ya udah. Oke. Dalam saya cabut saya ini semua itu. Terus dia bilang, wah, sudah hilang Pak, sudah sembuh. Saya tanya. Enggak, tadi juga sama gitu ya. Terus saya ajak ngomong lagi beberapa saat. Karena itu kan ada loudspeaker besar ya Bapak Ibu. Jadi enggak terlalu, oh anak berkebutuhan khusus ternyata. Jadi gitu ya. Oke, enggak apa-apa, saya enggak berani ajak maju ke atas kesaksian. Lalu ternyata nanti. Ya saya berhasil membohongi Pak Pendeta. Sampai di atas. Tapi Bapak Ibu, itu kayak gitu. Itu ya.
Terus berhenti nggak Bapak Ibu? Saya ini ngurapin dia. Nggak apa-apa. Hati yang seperti itu nggak apa-apa Tuhan. Jadi kan aku saluran, menyalurkan sesuatu ke hidup orang lain. Gitu ya. Loh, Tuhan Yesus saja ngomong loh. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Gitu. Lebih besar. Gitu. Saya semester ini tema yang Tuhan kasih kepada kami itu greater things. Sedangkan semester lalu there is more. Saya di hati ini Tuhan, yang sungguh-sungguh loh Tuhan, ini tuh terlalu wow, sudah more, greater gitu ya. Dan di Januari sebelum semester mulai kami sudah doakan 200 orang buta. Memang sih saya lega, hatinya bersuka cita. Saya sudah bilang sama mereka, tolong ya orang buta doakan matanya. Jangan doakan hatinya, jangan doakan kesedihannya, jangan doakan kakinya, rematiknya, matanya. Saya bilang gitu. Ya, tumpangi tangan, itu butuh menerobos sesuatu di hati loh. Numpangi tangan mata orang setelah hari ketiga, 1 hari 4 sesi, setiap sesi kami tumpangi tangan, ya kan? Itu doakan aja. Itu menerobos sesuatu di hati. Wah, kok enggak Bu? Kalau kita berhenti di situ, kok enggak lihat? Tapi Tuhan bilang greater things. Saya sampai gini loh, temanya ganti aja lah Tuhan gitu. Ini aja sebelum mulai enggak terjadi, apalagi greater things semua. Tuhan Yesus semua melek. Satu aja lah Tuhan. Gitu. Sampai hari terakhir masih ekspektasi. Tidak apa-apa. Nanti di jalan ya Bapak Ibu ya. Kapanpun bisa terjadi. Harapan jangan di ini kan. Ya kan. Orang buta melihat kok. Itu yang dikatakan Tuhan. Nah penghiburan saya harus ketemu dengan orang-orang yang berani menerobos itu di hidupnya. Heidi Baker ditumpangi tangan oleh Randy Clark waktu Toronto Blessing 2005 atau seingat saya. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, ya kan? Bisu berkata-kata. Pulang ke Mozambik, ketemu orang buta di jalan, tumpangi tangan, turun dari mobil, tumpangi tangan, melek Bapak Ibu, enggak. Tapi dia bilang, saya percaya janji Tuhan dibanding kenyataan. Saya percaya janji Tuhan dibanding kenyataan. Tumpangi tangan terus. Saya nggak tahu dia nggak ngitung berapa. Setelah 1 tahun, tiba-tiba berturut-turut 3 orang buta melihat. Dan semenjak itu, terobosan terjadi. Gitu ya. Oke. Ini hal lain. Tapi caranya Tuhan memakai hamba Tuhan itu nggak sama. Ada sisi manusia, personality orang itu. Tapi juga ada cara bekerja pengurapan yang berbeda antara hidup seseorang dengan di orang yang lain. Jadi kita nggak bisa membandingkan begitu. Nah saya sendiri punya pengalaman-pengalaman ketika pemimpin saya bilang, orang ini punya pengurapan kuat. Nah itu, pemimpin saya nggak pernah nyuruh gini loh, tolong Anda undang dia. Itu nggak pernah, gitu. Ngomongnya cuma gini, orang ini pengurapannya kuat. Nah itu, kalau kenal udah ngerti nih, kamu ngundang dia lah pengurapannya kuat. Gitu. Buat apa saya ngomong-ngomong pengurapannya kuat ya kan? Itu aja. Tapi saya pernah wawancara orang ini. Aduh, pokoknya ketus banget lah. Kalau ketemu orang, nggak enak. Setelah saya pernah wawancara dia, beberapa waktu kemudian saya ketemu di acara retreat. Saya bilang, Pak, ingat dengan saya Pak, saya pernah ketemu Bapak wawancara. Oh iya, wajah ingat, nama nggak ingat. Udah gitu aja deh. Nggak ada basa-basi, kamu dari mana ya dulu, kapan ya ketemu saya, nggak ada. Oh iya, aku ingat wajahmu, namamu nggak ingat. Makanya pemimpin saya bilang, orang ini urapannya kuat. Nggak usah lah, itu dalam hati saya, gitu. Nggak usah lah, gitu. Males lah. Karena kalau saya ngundang dia berarti 5 hari, saya akan nemeni dia makan siang, nyambut dia, waktu break minum kopi, saya akan ngomong sama dia. Males toh, Bapak Ibu, ya nggak? Meskipun pengurapannya kuat, ya kan, gitu. Tapi kalau orang, oh iya Pak, kamu yang di Inggrisnya, gini-gini, wah senang kita, ya kan, undang lagi aja nih, ya kan, itu. Enggak. Tapi kadang kayak gitu loh, sisi-sisi manusia. Tapi dia pengurapannya kuat. Terus gimana dong? Ya di situ Tuhan mulai berurusan dengan saya. Sampai ada orang lain lagi ngomong, coba kamu ngundang dia karena kamu butuh sisi ini untuk menerobos ini. Wah, kok orang ini ngomong yang sama ya? Sampai akhirnya hujan ya. Saya hubungi dan kemudian kami mulai kenal, mulai itu semua mulai kontak.
Dan ternyata memang waktu dia datang, semua yang keras-keras itu dipenuhi Roh Kudus. Lewat Roh Kudus dapat baptisan Roh Kudus, berbahasa roh. Banyak di situ. Wah, untung nurut. Tapi harganya ada sisi-sisi manusia yang saya nggak cocok Bapak Ibu, ya kan? Kita kan senang ya kalau ketemunya, oh iya Pak, puji Tuhan, ketemu lagi ya Pak ya, meskipun saya mungkin nggak ingat pernah ketemu Bapak Ibu di mana, ya kan? Itu, ya Bapak Ibu sehat-sehat ya, senang kan? Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu saya di waktu break dengan itu, minta didoakan, saya akan bilang, ketemu istri saya aja kalau dia mau, ya kan? Itu. Ya, saya tidak terima doa selain di sini, ya kan? Itu. Pak Arun ini ternyata begitu, gitu. Ya gitu, nggak apa-apa. Jangan sampai sisi-sisi itu yang kita sangka itu menghambat kita untuk terima sesuatu, gitu loh. Karena wadahnya itu, salurannya itu. Bapak Ibu bilang, jangan dong dikasih wadah dari kayak gitu, kasih wadah yang bagus dong Tuhan, kasih wadah yang kedap udara yang kayak gini, yang bentuknya kayak gini mungkin dari kaca, dari apa. Masalahnya Tuhan taruh di situ. Mau nggak kita? Gitu loh. Untuk menerimanya, kita harus terima juga wadahnya. Itu yang kadang jadi penghambat. Karena dia berkata apa? Maka sangkanya, setidak-tidaknya dia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya dari tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah ini jadi hal lain juga buat Bapak Ibu yang sudah berkali-kali ikut SPS dan ikut pengurapan. Ini bukan hanya buat yang baru pertama kali. Lebih mudah menyangka. Kok nggak kayak gini lagi? Kok nggak kayak gitu lagi? Jadi kita punya persepsi tertentu, punya dugaan-dugaan. Bahkan kita mau mengarahkan Tuhan. Harusnya kayak gini dong Tuhan. Harusnya caranya kayak gini loh. Tempatnya di sini aja, ya kan? Nanti hati itu juga akan ngomong, gitu. Sudahlah, itu, nggak usah ditemangin tangan sama dia, nggak usah diurapi sama ini. Aku mau sama Roh Kudus langsung. Nanti kita, Bapak Ibu akan ketemu ayat itu. Bukankah di dalammu tetap ada pengurapan yang ada di dalammu dan kamu tidak perlu diajar seorang pun? Oh, ada. Pokoknya begitu hatimu tidak beres, ayatnya untuk mendukung muncul. Loh itu untuk hal lain. Pengurapan yang di dalam, Roh Kudus itu konfirmasi bahwa semuanya itu iya. Tapi buat apa ada rasul, buat apa ada nabi, buat ada gembala, buat apa ada pengajar, buat apa ada penginjil kalau kamu bisa langsung dari Tuhan saja. Maksudnya perjanjian baru itu kamu punya Roh Kudus di dalammu yang di perjanjian lama hanya di nabi, raja, dan imam. Dan sekarang kamu bisa mengkonfirmasi, kamu tidak bergantung kepada orang dengan pengurapan kenabian, dengan kedewasaan tertentu untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi waktu kamu dapat dari orang itu, kamu harus bisa konfirmasi, tanya sendiri ke Tuhan. Kamu tanya sendiri ke Tuhan dan nanti kamu akan dapat peneguhan dari orang lain yang punya jawatan nabi atau punya karunia kenabian. Itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama memang harus cari nabi. Gitu loh. Tapi kalau di perjanjian baru kamu tidak pernah dapat dari Tuhan peneguhan, hanya bergantung cari nabi ini, minta konfirmasi ke nabi lain, itu bermasalah. Itu loh. Itu yang dimaksud ayat itu tadi. Tapi memang Tuhan Yesus sendiri ngomong, ya kan? Nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri. Dan waktu itu tidak banyak sesuatu terjadi di situ. Mujizat tidak banyak, ya kan? Kesembuhan-kesembuhan beberapa. Gitu. Karena mereka langsung ngomong apa? Loh, ini kan anaknya tukang kayu ya. Kita tahu ibunya, kita tahu saudaranya, kok dia bisa dapat hikmat dan kuasa. Dan hikmat dan kuasa itu tidak bisa mereka terima. Kemarin, saya ketemu, ternyata penerjemah dari hamba Tuhan dari Amerika ini, teman saya SMA. Sekarang jadi pendeta. 24 tahun saya nggak pernah ketemu. Gitu. Kita masih ingat waktu SMA dulu, wah suaranya cempreng ini semua. Oh sekarang dia bicara di mimbar, jelas, diurapi. Gitu. Di depan banyak orang saya ngomong, dulu suaramu kayak gitu ya. Tapi dia, wow, clear. Saya bilang, luar biasa. Gitu. Terus, selama 1 minggu dia menerjemahkan. Nah kayak gitu itu, kita nggak bisa lihat hanya sisi itu. Tapi bahwa dia orang di bawah pengurapan, orang dengan otoritas dari Tuhan, orang yang ditaruh. Nah, mungkin kita nggak terlalu cocok dengan sisi tertentu.
Tapi jangan sampai itu menghalangi kita menerima. Nah, ayat 13 ini bagus sekali. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Nah di sini, dia diomongin sama hamba-hambanya, prajurit-prajuritnya yang biasanya dia perintah, gitu ya. Tapi di situ kadang nasihat-nasihat kecil dari orang-orang yang mungkin lebih muda dari kita, dari orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya ada di bawah, dari orang-orang sederhana. Seringkali Tuhan bicara lewat orang-orang itu karena itu menguji kita, kerendahan hati kita. Bisa nggak kamu terima? Gitu ya. Kalau yang sulit kan kamu pasti mau ya. Gitu. Kalau dikasih ngomongnya itu, pergi ke samudera mana, pergi seberang ini. Wah iya kayak gitu. Tapi ketika sederhana, ketika yang disampaikan itu sederhana, respon kita bagaimana? Ini kan Elisa juga nggak nemuin loh. Dia cuma nyuruh orang nyampaikan. Bapak Ibu ngomong, setidak-tidaknya dia telepon balik lah sama saya. Setidak-tidaknya video call lah. Gitu. Jawab WA aja cuman ya. Loh kan Bapak Ibu kan misalnya nanya, apa betul Pak kalau begini-begini ini? Dijawab, iya kan betul kan? Gitu. Udah semua segala macam, udah cukup dijawab ya. Kan tanya, itu masalah menata hati loh. Gitu loh. Karena salurannya manusia. Gitu. Ada manusia-manusia yang secara manusia itu kita lebih senangi. Seperti Gideon misalnya. Gideon itu, waktu orang-orang Efraim marah, kok kamu gak ngajak kami perang ke sana? Ini kayak gini sekarang setelah menang kamu panggil ini semua. Gideon ngomongnya Pak, bukankah pemetikan susulan Efraim jauh lebih besar hasilnya daripada semua panenan awal dari semua suku-suku Israel yang lain? Oh, ketemu orang model Gideon ini kita senang, ya kan? Ego kita itu kayak ya betul Pak, memang. Kita kan kalau jengkel marah sama orang, memang hamba Tuhan itu enggak betul Pak. Kita senang, betul Pak, betul. Langsung jadi kan, menyala kan, ya kan. Itu semua kemarahan di hati kita, betul itu memang. Apa sih yang enggak benar loh Pak, kayak gitu. Benar ketemu. Kita kan pengennya ketemu orang yang mengangkat ego kita, ya kan gitu. Benar Pak, benar. Wah saya ketemu orang kayak gitu tuh enggak cuma satu Pak. Oh sampai di kompor-kompor ya, yang kayak gitu itu banyak gitu. Bapak Ibu jangan pernah mau begitu. Ya enggak, benar. Waktu kita tersinggung, waktu kita marah, waktu kita kecewa, kita akan cari orang yang sebenarnya, orang ngomong barisan sakit hati, ya kan. Nanti akan cari orang yang juga punya sakit hati, entah sama hamba Tuhan itu, entah sama hamba Tuhan yang lain, kumpul bareng, ngomongin gitu, sakit hatinya. Begitu ketemu orang sama yang gak sakit hati, dia omongin, jangan ngomongin gitu tuh. Kamu gak tahu, jangan terlalu mendewakan orang. Pakai ayat perjanjian baru. Kita semua punya Roh Kudus yang sama, betul. Tapi kalau dalam hidup kita ketemu Yefta, Efraim nih, ngomong yang sama dengan Yefta. Baca Hakim-Hakim nanti. Kamu ngajak-ngajak kami itu semua. Sama Yefta keluarkan pedang, disembelih di sungai itu. Sipulet atau sipulet, ya kan? Begitu nggak bisa, potong berapa puluh ribu itu. Gitu. Kadang mungkin kita perlu ketemu begitu. Dalam hidup kita. Kalau cuma ketemu Gideon terus, kita rasa kita benar. Padahal salah sebenarnya Efraim itu. Ya kan? Loh, dia sudah diajak, nggak mau. Gitu. Waktu lihat mulai menang, dia mulai ikut perang. Terus dia ngomong, kok nggak ngajak dari awal? Loh, dia ajak kok dari awal. Gitu. Tapi kalau ketemu Gideon kan, dibesarkan hatinya. Ya kan? Gitu. Ya enggak lah, meskipun kamu ikut belakangan, bukankah kamu menuai lebih banyak, ya kan? Itu. Kamu Yefta, kamu ini diajak dari awal enggak bisa, ini. Sekarang komplain. Ya. Bapak Ibu, ini kalau enggak diajarin panjang dan seringkali kita kehilangan banyak berkat besar hanya karena hal-hal yang sepertinya kecil di hidup kita. Hal yang sepertinya sederhana. Ini tentang menata hati,
cara berpikir, cara melihat, cara menghargai, cara melihat yang tidak kelihatan, cara menghargai orang. Kita tidak tahu orang itu di hadapan Tuhan seperti apa. Orang itu siapa di hadapan Tuhan, ya kan? Misalnya kita akan ngomong begini, Abraham tuh kok dia bohong ya? Kok dia nggak berani ngakuin istrinya dengan itu semua? Loh, waktu dia sedang berbuat kesalahan itu, dan Abimelek mengambil istrinya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abimelek? Orang itu nabi. Itu pertama kalinya kata nabi muncul di Alkitab. Ya. Jadi tempat di mana pertama kali itu muncul biasanya itu Abraham itu nabi. Dan dia bilang, kembalikan, karena itu aku jaga kamu, karena aku tahu hatimu, Abimelek, ya kan? Aku tidak mau kamu juga kena kutuknya. Kembalikan istrinya pada orang itu. Gitu. Nah, ada orang-orang yang punya posisi-posisi khusus di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang kita tidak tahu apa harga yang dia bayar, apa perjanjian yang dia buat dengan Tuhan. Dan memang kadang bukan urusan kita. Hal-hal itu, kehidupannya, dengan itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu yang akan seringkali menghambat kita mendapat sesuatu dari lewat kehidupan orang itu. Sekali lagi, bagaimanapun salurannya melalui manusia, melalui orang itu. Ya, Bapak Ibu, mari kita minta hati, secara melihat, cara memandang yang seperti ini kepada Tuhan. Kalau pernah di hidup kita tanpa kita sadar ataupun tanpa pengertian, kita ngomongin orang, kita merasa sesuatu, ya kita bilang itu manusiawi. Tapi kan kita harus dididik hati kita, didik cara berpikir kita seperti firman, gitu loh. Jangan terus cari pembenaran-pembenaran, ya memang manusiawi, gitu. Iya. Itu. Tapi waktu kita menyentuh sesuatu dalam kehidupan orang itu, kan kalau dia di bawah pengurapan, waktu kita menyentuh dia, yang kita sentuh pengurapannya, itu masalahnya loh. Dan ini semakin hilang. Dengan sosial media orang semakin gampang lihat potongan khotbah tertentu, di repost, dikasih komentar, nanti komentar orang di bawahnya itu kasar-kasar sekali. Yang saya percaya kok, kalau orang itu ketemu langsung di hadapannya, tidak akan berani ngomong seperti itu. Tapi karena di sosial media dia ngomong sangat kasar, gitu. Saya sudah ketemu banyak orang di grup ngomong keras sekali, waktu ketemu biasa aja, nggak berani tuh ngomong begitu. Tapi langsung gini. Enggak ditanya, enggak di cross check, enggak dicari sumber lain gitu. Saya beberapa kali ditanya, Pak, gimana tentang orang ini? Ini semua pengajarannya begini. Ya, saya cuma ngomong begini. Saya pernah mempelajari kehidupan satu orang, mendengarkan khotbahnya dari tahun 91 sampai 2016, 25 tahun. Kalau setahun dia khotbah 40 aja, berarti itu 1000 khotbah, ya kan? Saya dengarkan dalam waktu 4,5 tahun. Itu saja setelah 4,5 tahun, saya dengarkan lagi beberapa, kok saya belum, enggak ingat ya kalau pernah dengar ini ya. Loh kok saya belum pernah dengar ini ya? Kok saya belum pernah dengar ini ya? Itu aja hanya yang di khotbah. Saya ketemu anak-anak rohaninya, mereka cerita. Banyak hal yang diceritakan di meja makan yang tidak pernah muncul di khotbah. Wah ini, saya gali lagi. Boleh nggak saya ajak makan Bapak supaya saya diceritakan apa yang di meja makan itu? Oh ya gitu, senang sekali. Gitu. Terus gitu. Nah apalagi cuman dengar khotbahnya orang satu kali, dengar potongannya 3 menit, muncul, ini gini, ngapain? Ya kan? Ambil waktu sebentar Bapak Ibu, kalau pernah seperti itu ada di hati kita tanpa pengertian, minta ampun, minta Tuhan membenarkan cara kita melihat, minta Tuhan memperbesar hati kita, supaya kita tidak muncul sangkaan-sangkaan, tidak muncul. Roh Tuhan itu kerja bebas, itu terserah dia, itu nggak ada metodenya betul, nggak ada polanya betul, metodenya ya pribadinya itu ya. Anugerahnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi, kreativitasnya banyak, caranya banyak. Bahkan Tuhan tuh kalau sudah kita sangka nanti dia ganti caranya. Oh kamu udah nebak ganti gitu, itu, ya gitu, beneran, ya. Wah nanti kayak gini nih kayaknya, enggak, gitu.
Bebas. Wong dia roh Tuhan gitu. Melayang, mengalir, mengembusi. Coba mari kita minta hati kita, ya kan? Cara memandang kita, cara melihat kita diperbesar. Sehingga kita nggak gampang tuh, ya kan? Tersulut, terpancing, omongan orang, dengar begini, pemikiran kita, atau pengalaman yang sudah, dan itu menghambat kita. Loh, saya biasa ngomong sama Pak Yon sendiri itu. Saya ketawa-ketawa sendiri Pak Yo. Saya karena masih ingat KKR kesembuhan waktu SPS angkatan pertama itu 2022. Saya dengan anak-anak biasa, saya pakai kaos. Saya pakai kemeja di sini aja Bapak Ibu. Karena waktu itu Pak Yo ngomong gini, Pak Roni seperti mau pergi ke pantai, piknik, pakai kaos kemana-mana. Gitu. Tapi saya ketemu hamba Tuhan lain yang pelayanan ke penjara, ke night club, ke tempat prostitusi. Dia kalau ketemu saya senang sekali. Oh, jadi hamba Tuhan kayak Pak Roni ini loh. Itu datang pakai kaos rambutnya panjang, jadi dipikir anak band gitu. Begitu duduk begini, bagi tentang Tuhan orang sudah wah gitu. Nah memang tidak bisa saya terapkan di sini. Terus saya harus bagaimana? Ya kan Bapak Ibu? Kalau ketemu dia rambut segini aja bilang, kok rambutnya pendek sekarang Pak? Padahal saya kalau di sini, Bapak udah lama nggak potong ya? Gitu. Salah kan? Gitu. Loh, saya kalau ketemu yang pelayanan-pelayanan di jalan, kok sekarang pendek Pak? Gitu. Ya, ini pendek menurut Bapak. Gitu. Di tempat lain sudah panjang. Saya bilang gitu. Gitu. Ya, saya biasa gini, harga sampo lagi mahal Pak. Gitu. Nah, gitu aja. Nah, Bapak Ibu bisa terhambat nggak dapat sesuatu? Karena lihat ini. Nah, ini apa beneran ini? Ya, hamba Tuhan, ya kan? Itu loh, itu. Hati ini belum bicara yang lain, ini bicara yang kayak gitu aja lah. Itu akan banyak hal lalu kita terhambat. Dengar, lihat cara bicaranya, lihat cara apa ya udahlah. Itu. Tuhan, kalau Engkau mau lewat hidup orang itu aku dapat sesuatu, belajar sesuatu, tolongi hatiku. Semua yang lain yang nggak penting itu kebaskan. Dan itu ya, biar itu mengalir ke kehidupanku, mengalir ke kehidupanku, mengalir lewat kehidupanku. Mari datang dulu Bapak Ibu ke Tuhan beberapa waktu. Beresi supaya kalau ada hal yang kita pernah dan itu ngeblok di hati kita, ya kan? Bukan hanya dengan Pak Yon sendiri, tapi dengan hamba Tuhan yang lain, kita pernah seperti itu, ada di pemikiran kita, ada ekspektasi kita. Yang nggak beres itu kadang nanti menular, kita lihat orang lain, penilaian kita sama, cara kita melihat juga terpengaruh gitu ya. Kita minta supaya Tuhan, tolongi hatiku. Kalau ada sesuatu yang aku tanpa sadar lakukan, saya nggak berkata bahwa terus semua benar, semua dibenarkan. Ada yang merupakan urusan orang itu sendiri dengan Tuhan dan bukan urusan kita. Tapi sejauh Tuhan mau kita dapat sesuatu lewat hidup orang itu, mari kita minta. Dan kalau ada kata-kata yang pernah kita keluarkan yang menyakiti hati Tuhan, gitu ya. Karena waktu kita ngomongin orang itu, kita nggak ngomongin orang itu. Kita sedang ngomongin Tuhan yang memberi otoritas atas dirinya. Kita sedang menyentuh kemuliaannya. Ada bau parfum surga turun di sini. Ada yang mencium bau parfum. Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada kita lewat Pak Roni. Parfum ini berembus waktu Pak Roni selesai khotbah. Ada perkenanan Tuhan untuk kita melalui hambanya. Dia kasih tanda parfumnya bau seger sekali. Saya badannya langsung ringan. Berterima kasih Tuhan mau mengurapi kita besar.
Kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, menerima yang dari Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan bentuk seperti yang Tuhan mau. Beri kami hati yang luas, terbuka, tidak dibatasi oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu, tidak dibatasi oleh cerita-cerita di masa lalu, tidak dibatasi oleh kebenaran-kebenaran yang mungkin kami dengar dari orang. Tapi biar kami terbuka dan kami mengalaminya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau melihat sehingga ketika Engkau datang, kami tidak melewatkan itu. Kami tidak seperti bangsa Israel ketika Mesias yang mereka nanti-nantikan datang dalam wujud yang berbeda dengan yang mereka bayangkan dan harapkan. Raja itu ketika dia datang dalam kesederhanaan, mereka tidak bisa memahami, mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak bisa menerima. Karena bagaimana mungkin dia lahir di palungan dari keluarga sederhana, bapaknya tukang kayu, saudaranya tinggal dengan mereka, sehingga keajaiban, mujizat terlewat dari hidup mereka. Siapkan hati kami, siapkan cara kami melihat, siapkan cara kami memandang, siapkan perasaan-perasaan di hati kami terbuka terhadap Engkau. Tidak ada roh-roh penolakan di dalam diri kami, dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus. Hati yang terbuka untuk sesuatu yang dari Tuhan. Karena Engkau berkata, aku Bapa yang baik, sedangkan kamu Bapa yang jahat di dunia, tidak memberikan ular pada anaknya yang minta roti, tidak memberikan batu kepada anaknya yang minta ikan. Apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus buat mereka yang meminta kepadanya. Lalu Bapak Ibu hatinya mengingini yang dari Tuhan pagi hari ini, menginginkan pengurapan yang dari Tuhan, yaitu pribadinya sendiri. Masa Dia memberi yang lain? Bentuknya tidak seperti yang kita harapkan, caranya tidak selalu sama. Tapi biar hati kita mengingini Dia pagi hari ini. Aku mau yang dari Engkau Tuhan. Bahkan aku mau Engkau sendiri, Roh-Mu sendiri turun atas hidupku. Turun pengurapan yang baru atas hidup setiap kami pagi hari ini Tuhan. Turun yang dari Tuhan. Kami mengingini Engkau, kami mengingini semua yang dari Tuhan di hidup kami, yang tidak kelihatan, yang orang lain tidak bisa mengerti, memahami. Tapi kami mau menghargai yang dari Tuhan di hidup kami. Sebab itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Siki namaya rala namaya, siki namaya rala namaya, si namaya rala namaya, suku namaya, siki namaya rala namaya, si namanya. Mari naikkan pujian ini seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.